kembali lagi di channel Mandal Developer. Kali ini kita akan mempelajari array lanjutan dari proses pembelajaran kita sebelumnya. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke materinya. Apa itu array? Array itu ditemui di hampir semua bahasa pemrograman. Tujuannya untuk menyimpan banyak data dalam variabel yang sama dan dalam satu tipe data yang sama juga. Nah, penerapan array sering dilakukan jika seseorang harus menyimpan banyak data dalam satu tipe data. Ambil contoh melakukan misalnya kita yang punya 5 data tentang pengukuran tinggi badan dan kita ingin masukkan itu ke dalam program yang kita buat. Nah, jika kita mempunyai tinggi badan, variabel tinggi badan, kita akan mengambil 5 variabel. Nah, array di sini kita hanya menggunakan satu variabel saja. Nah, array itu terbagi dua jenis, ada array atau array satu dimensi dan array multidimensi. Nah, array, contoh penulisan array yaitu kalian masukkan tipe data, integer, string, float, boolean, terserah Anda. Kemudian tinggi. Tinggi ini tipe data Anda, tipe datanya sini saya kasih masuk tinggi, kemudian integer 5. Nah, ini karena kita ingin membuat tinggi badan, maka dibuat seperti ini. Contoh, saya ingin mengambil tinggi badan, kita buat dulu programnya, kita buat create empty, kita buat game object, tekan F2 untuk merename, kita kasih nama array. Kemudian kita buat di sini folder karena kita menggunakan array biasa yaitu satu dimensi, dan multidimensi kita ambil new folder agar kita dapat membuat dua codingan nanti. Jadi saya pisahkan codingannya multidimensi dan satu dimensi. Yang pertama kita pelajari array satu dimensi, teman-teman. Jadi kita masuk di sini array, kemudian kita drag yang kita buat ini, kemudian double klik. Jika ini terlalu panjang, saya akan memisahkan video array multidimensi pada video khusus. Kemudian di sini saya ingin mengambil tinggi badan 5 orang, berarti saya harus menggunakan integer tinggi badan tinggi 1. Nah, tinggi 1 itu sama dengan 550 cm. Nah, begini. Ini tanpa menggunakan array, teman-teman ya. Ini contoh tanpa menggunakan array, misalnya 3 orang. Tinggi 1, tinggi 2. Nah, tinggi 3 itu tingginya beda-beda. Nah, seperti ini. Ini tanpa array. Dan jika kita ingin menggunakan array, ini sangat gampang. Ini array dapat memudahkan kita. Jika tanpa array kita mengambil 3 variabel seperti ini. Tapi jika kita menggunakan array, kita hanya menuliskan satu kali seperti ini, integer array, ini tanda array, teman-teman. Integer tanda array, kemudian namanya yaitu tinggi badan. Nah, ini kita hanya menggunakan satu cara misalnya yaitu new lagi integer. Kemudian berapa? Nah, ini kita menggunakan 3 orang karena 3 orang kita menuliskan 3 di sini, teman-teman. Dan kita bisa langsung mengisi tinggi badannya. Nah, ini buka kurung ke awal, kemudian di sini. Kemudian tinggi badan pertama yaitu 150 cm, tinggi badan kedua kita isi 160 cm, tinggi badan ketiga 155 cm. Nah, tanpa koma karena ini sudah yang terakhir. Nah, ini dengan menggunakan array kita hanya menggunakan satu variabel. Nah, ini satu variabel namanya tinggi badan. Tanpa array kita harus menggunakan 3 begini. Nah, bayangkan teman-teman, jika kita ingin menulis tinggi badan sampai 100 orang, sampai 100, misalnya ini yang ke 100. Sampai 100, ini yang ke 100, tinggi yang ke 100 orang. Nah, ini pasti susah dan akan memakan banyak waktu. Nah, itulah gunanya array di sini, teman-teman. Gunanya array kita hanya bisa menuliskan di sini. Kita bisa langsung menuliskan di sini 100. Nah, ini tinggal kita tuliskan ke 100 orang. Nah, itu saya Ctrl Z lagi. Nah, oke, sekarang bagaimana sih cara pemanggilan array? Nah,
start, saya masuk ke Polestar. Cara pemanggilan array. Oh ya teman-teman, array itu dimulai dari indeks 0. Nah, jadi saya di sini kasih komentar ini itu indeks 0. Nah, sedangkan ini yaitu indeks 1. Sedangkan ini disebut indeks 2. Nah, jadi ingat teman-teman, jika kita ingin memanggil tinggi badan, jadi tinggi badan ini sekarang memiliki 3 indeks, karena memiliki 3 indeks. Indeks yang ke 0 ini yang ke 0, indeks yang ke 0. Karena itu dimulai dari 0, jadi ini bukan 1, ini bukan 2, ini bukan 3, tapi ini indeks 0. Ini indeks 0. Dalam tinggi badan ke indeks 0 itu indeks 0 ada 150, indeks 1 isinya 160, dan indeks kedua, ini indeks kedua isinya 155. Nah, bagaimana cara pemanggilannya? Langsung saja kita menuju ke start. Langsung saja print. Ini saya contohkan print dulu. Nanti kita hubungkan ke UI Unity. Kita print, kita ingin mengambil tinggi badan yang tingginya 160. Nah, jadi 160 ini yaitu indeks 1. Indeks 1, ingat teman-teman, indeks 1. Tinggi badan indeks 1 yang isinya 160. Jadi kita print di sini, kita tulis tinggi badan indeks ke 1. Ini indeks ke 1. Karena yang di atas indeks ke 0, ini 1, ini 2. Nah, ini indeks ke 1 kita tulis dalam sini dalam kurungnya. Dalam kurung sikunya yaitu 1. Nah, coba saya run di Unity teman-teman, apa yang akan terprint? 160 yang akan terprint. Kita masuk di cancel, kita lihat apa yang error. Nah, ini harus titik koma di sini teman-teman, karena ini merupakan sebuah variabel yang kita deklarasikan. Nah, berbeda dengan function. Nah, kita masuk ke Unity, masuk di cancel, kita clear terlebih dahulu biar tidak mengganggu dan jelas dilihat. Ini saya run. Nah, ini yang tercetak 160 karena kita memanggil tinggi badan indeks yang pertama. Nah, saya ingin mencetak semua tinggi badan, mencetak semua variabel yang ada dalam tinggi badan. Nah, otomatis 150 kita cetak, 160 kita cetak, 155 kita cetak. Otomatis kita panggil seperti ini teman-teman. Nah, saya panggil seperti ini, indeks ke 0, indeks 1, indeks 2. Nah, begini teman-teman. Jadi walaupun di sini integer 3 maksudnya ini integer 3, kita dapat mengisi 3 seperti ini. Walaupun ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2. Nah, ini indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, oke teman-teman, kita save, kemudian kita coba run ulang di Unity. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat. Ini 150, 160, 155. Ini bisa dilihat 160, 150, 155. Bagaimana jika saya balik seperti ini? Ini 2, ini saya 2, ini saya 1. Nah, apa yang akan terjadi teman-teman? Ya, 155 di sini, 155, dan indeks 1, 160. Kita coba lihat di Unity-nya. Kita coba run ulang. Nah, ini kita lihat 155, 155, 160. Oke, teman-teman. Nah, tapi bagaimana lagi jika di sini saya mempunyai tinggi badan 100 siswa, otomatis saya menuliskan ini sampai 100 dong. Ini saya tuliskan sampai 100 ke bawah. Enggak begitu teman-teman. Inilah gunanya kita pelajari looping yang sebelumnya. Jadi teman-teman yang sudah belajar looping, dan bagi teman-teman yang belum belajar looping, silakan tonton video tutorial sebelumnya. Jadi kita di sini kombinasikan array dengan looping. Itulah mengapa saya mengajarkan kalian looping terlebih dahulu sebelum masuk ke array. Nah, jadi for, kita menggunakan for di sini. For, nah ini kita gunakan sebanyak tinggi badan kita. Tinggi badan kita isinya berapa? Isinya 3. Nah, kita tuliskan di sini I itu ini sudah cocok 0, length I-nya sudah 0, I-nya sama dengan 0 ini. Kemudian kita tab satu kali. Nah, ini ke length. Length-nya itu sebanyak indeks yang berada tinggi badan, yaitu tinggi badannya itu indeksnya 3. Di sini isinya 3. Jadi kita tulis di sini 3. Seperti ini teman-teman. Isinya 3. Kemudian kita tulis di sini print. Jadi cara menulisnya itu print.
Nah, kita panggil tinggi badan dalam kurung siko. Nah, kita panggil I. Nah, kita panggil I di sini, teman-teman. Kita panggil I. Nah, sekarang I-nya di sini, I yang di sini itu 0. Nah, I yang di sini itu 0. Tinggi badan yang indeks 0 itu 150, teman-teman. Nah, sekarang kita looping lagi naik. I sekarang sudah di increment tadi plus berarti I sekarang sama dengan 1. Nah, kita cetak lagi tinggi badan indeks ke 1 itu 160. Nah, kita cetak lagi. Kemudian kita ulangi lagi. Nah, I yang sekarang itu sama dengan 2 karena sudah kita tambah, berarti I yang sekarang yang indeks kedua ini, indeks kedua, nah, yaitu 155 ini tinggi badan, indeks kedua yaitu I-nya sama dengan 2 sekarang, berarti 155. Coba kita save dan kita run, semoga berhasil. Saya clear dulu biar jelas dilihat. Nah, 150, 160, 155. Nah, sesuai dengan kita yang kita inginkan. Sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, bagaimana jika saya ingin membalik, memutar? Saya ingin printnya itu dari 2, 1 ke 0. Nah, gampang saya, teman-teman. Jadi, I-nya yaitu sama dengan 3. I-nya itu sama dengan 2. Sorry, teman-teman. I-nya sama dengan 2. Karena kita ingin mengambil tinggi badan di sini. Kemudian I-nya sama dengan 2. Nah, ini 2. Dan kita kurangi sama dengan I decrement karena kita kurang increment itu tambah, teman-teman. Jadi selama I lebih besar dari atau sama dengan, nah, dari 0, semoga berhasil. Ini kita coba-coba saja, saya jelaskan nanti kalau sudah berhasil. Nah, yang kita inginkan itu yang dari indeks 2, 1, dan 0. Nah, ini saya berhasil 155, 160, 150, 55, 60, dan 50. Nah, jadi logikanya itu seperti ini. Ini kan I-nya sama dengan 2. Nah, saya print tinggi badan yaitu indeks ke I-nya itu tadi sama dengan 2. Tinggi badan yang isinya 2 itu indeks kedua yaitu sama dengan ini indeks 2, 155. Nah, sekarang I-nya kan 2. Kemudian kita kurangi atau decrement 1 kali. Jadi I-nya sekarang 2 kurang 1 yaitu 1. Jadi I yang sekarang di sini sama dengan 1. I yang sekarang di sini sama dengan 1. I lebih besar dari 0 sama dengan 0. Ya, maka di sini I tinggi badan I itu kan 1 di sini. Ya. Jadi bisa dilihat di sini 160 indeks ke 1. Nah, kemudian I dikurangi lagi decrement di sini. 1 kurang 1 di sini berarti 0. I-nya sekarang sama dengan 0, maka tinggi badan karena I-nya sekarang sudah 0, maka di sini I sama dengan 0, maka tinggi badan yang indeks ke I yaitu indeks ke 0 yang di sini kita lihat dicetak lagi yaitu 150. Maka seperti ini, teman-teman, 150. Oke, teman-teman, sekarang sudah menit 13. Kita coba masuk ke UI-nya. Nah, sekarang kita coba masuk ke UI-nya. Jadi, cara memanggil tinggi badan ini, kita bisa langsung seperti ini. Kayak yang pertama, print tinggi badan itu indeks ke berapa kita inginkan. Saya inginkan indeks ke 1. Saya inginkan indeks ke 1, yaitu saya ingin ambil 160. Kemudian saya masukkan di UI text. Jadi kita klik kanan di sini, kita buat UI button terlebih dahulu untuk membuat function. Kemudian tunggu sebentar, karena ini proses pembuatan kanvas. Nah, ini proses pembuatan kanvas. Kita sesuaikan ukuran kamera, select ini, kemudian drag kamera ke dalam sini. Dan kita workspace, kemudian button, kemudian kita buat function dulu. Kita harus publikkan agar dapat terbaca oleh di hierarchy button, di hierarchy. Kemudian public void kita result aja, teman-teman. Kita harus membuat teks, public text terlebih dahulu. Variable public text. Nah,
Karena kita menggunakan teks, kita harus menggunakan using di sini, using UI, using Unity Engine UI. Nah, seperti teman-teman. Kemudian di sini kita ingin mengambil yaitu variabel yang telah kita buat tadi, yaitu teks result, yaitu kita ambil teksnya, teksnya itu sama dengan tinggi badan indeks ke1 titik string. Kenapa string? Karena ini merupakan integer dan text result ini merupakan sebuah string. Jadi kita convertkan integer ke dalam string. Semoga ini berhasil. Kita coba terlebih dahulu. Nah, sudah tidak ada error. Kemudian kita buat UI text seperti tutorial sebelumnya. Ini UI text, kita perbesar sedikit. Ukurannya ya seperti ini, mungkin sudah cukup. Color putih. Kemudian kita masukkan function buttonnya, tambah di sini teman-teman, masuk di button, kemudian klik ini tambah, kemudian drag array ini kita masukkan tadi array scriptnya ke dalam sini, kemudian button di sini geser ke bawah, kita masukkan array ke dalam sini, kemudian function kita panggil array yaitu array result. Nah, result ini teman-teman yang kita buat tadi di sini result dan harus public. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita masukkan array sini. Ini text result, kita drag text ke dalam sini. Nah, oke, sudah jadi. Kita coba clear di sini biar jelas dilihat di kanselnya. Kita coba run. Dan sekarang 160 kita dapatkan. Kemudian saya klik buttonnya. Nah, 160 teman-teman. Semoga teman-teman mengerti. Dan satu lagi saya ingin perjelas kepada teman-teman. Di sini kita bisa membuat public array. Jadi jika tambahkan public di sini, public, nah, dan save, dan apa yang akan terjadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini public tinggi badan. Ini array-nya bisa kita lihat 150, 160, 155. Bisa kita langsung ubah di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ini elemen 0, 1, 2. Walaupun di sini size-nya 3, bisa kita langsung ubah misalnya 5. Nah, ini sekarang sudah 5. Walaupun elemennya 0, 1, 2, 3, 4. Dan ini jumlahnya 5. Kemudian jika kita bisa tidak mengisikan di sini. Misalnya ini teman-teman. Nah, contoh seperti ini. Bisa kita tidak mengisi array-nya. Bisa kita isikan dari sini. Dari sini teman-teman. Nah, ini bisa kita isikan dari sini. Nah, walaupun array-nya tidak dituliskan angka di sini. Kemudian, walaupun tidak dituliskan angka di sini, kita bisa mengubah array-nya dalam codingan juga, teman-teman. Jadi, tinggi badan array indeks yang kedua, nah, sama dengan 150 seperti ini teman-teman. Bisa juga seperti ini. Kemudian, apalagi teman-teman? Ya, mungkin itu saja untuk array. Jika ada pertanyaan, tolong silakan bertanya di kolom komentar. Jadi saya bagi video array dan array multidimensi karena ini videonya agak panjang. Saya bagi ke video khusus untuk array multidimensi karena itu agak ribet. Jika kalian suka video ini, silakan klik tombol like. Jika kalian ingin bertanya, silakan isi kolom komentar dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tidak ketinggalan dengan channel ini, dan silakan klik tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sekian dari saya, dan satu lagi, jangan lupa selalu save progress kalian.